Bapak, Ibu, dan saudara kasih, apa yang dilakukan orang Samaria dalam cerita Injil ini sebetulnya kurang masuk akal bagi orang-orang yang hanya mengandalkan pemikiran dan juga mengandalkan hal-hal yang manusiawi dan duniawi. Kisah orang Samaria yang murah hati menjadi ungkapan sehari-hari bagi seseorang yang bersedia menolong orang lain, bahkan yang tidak dikenalnya sekalipun. Selain pesan yang senantiasa berbuat baik, ada pelajaran penting yang dapat diambil dan kontekstual dengan masa kekinian. Sehingga peristiwa itu, kisah itu tetap aktual sampai saat ini, bahkan sampai kapanpun. Ada beberapa hal yang penting yang menjadi pelajaran sering berubahnya seiring dengan berubahnya zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang senantiasa berkembang terus-menerus. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini kalau kita perhatikan dengan pengetahuan yang berkembang saat ini, teknologi dan juga komunikasi yang luar biasa sekarang ini? Yang pertama adalah orang yang paham kebenaran belum tentu bersedia melakukan kebenaran itu. Semua orang tahu dan yakin bahwa ahli Taurat sangat paham dan menguasai isi kitab suci. Buktinya mana? Buktinya adalah ia dengan lancar bisa mengutip dengan benar hukum yang utama, yang merangkum hukum-hukum yang lainnya. Dia pasti cerdas dalam hal itu, paham benar. Tetapi ketika diminta menerapkan apa yang dikatakannya, diketahuinya, dia kemudian berkelit sambil berkata, "Siapakah sesamaku manusia?" Ketika ahli Taurat itu berkata demikian, mau menunjukkan bahwa dia mau membenarkan dirinya. Dia berusaha membenarkan diri ketika berhadapan dengan Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi seseorang sudah mendengar bahkan memahami kebenaran, namun pada praktiknya tidak pernah mau melakukannya, tahu tentang kebenaran itu. Yang menjadi saya adalah selalu berkelit dan mencari pembenaran diri sendiri. Mungkin juga termasuk kita kadang-kadang juga berkelit untuk membenarkan diri sendiri. Ya, saya terlambat tadi ya ke gereja. Tahu bahwa jam 6 mulai, tapi terlambat datang 6:15, tapi berkelit. Tadi anaknya menangis dan sebagainya, padahal nggak punya anak. Bingung kan? Jadi berkelit untuk membenarkan diri. Kebenaran tidak saja hanya yang berasal dari Alkitab, tetapi juga kebenaran dalam kehidupan bernegara dan berbangsa itu sendiri. Yang terjadi adalah piawai dalam menjelaskan kebenaran itu, tetapi miskin implementasi dalam hidup sehari-hari. Itulah yang terjadi kalau kita perhatikan pada saat sekarang ini. Pelajaran yang kedua adalah berbicara kebenaran tidak menjamin seseorang berhati benar. Sisi yang cukup menarik dari kisah ini adalah bahwa orang Samaria yang murah hati merupakan sebuah perumpamaan untuk menjawab pertanyaan tidak tulus dan terkesan menjebak dari seorang ahli Taurat. Jadi pertanyaan orang ahli Taurat tadi tidak tulus, dia mau menjebak Yesus. Sebetulnya ahli Taurat tidak dengan sungguh-sungguh ingin mengetahui jawabannya, tapi dia hanya mengajukan pertanyaan untuk mencoba Yesus. Ia menjebak Yesus, tapi Yesus itu orangnya cerdas. Cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritual.
Yesus menjawab dengan menceritakan sebuah kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Jadi tidak menjawab secara langsung. Dalam kehidupan saat ini sering kita jumpai terjadi diskusi-diskusi didasarkan pada motivasi yang keliru. Diskusi terselenggara bukan untuk mencari jawaban tentang sebuah kebenaran, tetapi lebih kepada memuaskan hasrat intelektual, pencitraan, atau bahkan hanya ingin menjebak lawan bicara. Betapa sering kalau kita lihat dalam TV, seringkali orang bertanya pada narasumber, bukan mencari kebenaran, tapi menjebak, supaya orangnya malu dan sebagainya. Itu terjadi zaman dulu. Ahli Taurat itu seperti itu, menjebak Yesus. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang menganggap dirinya pintar karena gelar akademik dan pandai main logika. Ahli Taurat tadi pintar sekali kitab suci. Logikanya luar biasa, tapi itulah yang terjadi. Kisah orang Samaria yang murah hati harus dijadikan pelajaran bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan niat yang tulus. Antara pikiran dan hati itu harus ada kolaborasi. Jadi harus ada kolaborasi antara pikiran dan hati. Tapi apa yang terjadi saat ini? Banyak orang antara pikiran dan hati bertentangan luar biasa. Sehingga terjadi jebakan-jebakan yang hebat. Itu karena apa? Hati dan pikiran tidak menyatu. Banyak orang yang mengandalkan logika-logika yang hebat, seperti main filsafat yang luar biasa terjadi. Lalu pelajaran yang ketiga adalah aktif melayani tidak menjamin seseorang taat pada firman Tuhan. Ahli Taurat yang bertanya pada Yesus mungkin terkejut jawaban yang diberikan Yesus. Yesus tidak menjawab secara langsung, tetapi lewat sebuah perumpamaan. Kita pasti ingat tadi barusan dibaca ada dua tokoh, yaitu imam dan orang suku Levi. Mereka melihat peristiwa itu, tetapi mereka hanya melihat dari seberang. Padahal baik imam maupun suku Levi tadi adalah orang-orang yang rajin melayani Tuhan. Bahkan juga dia mewartakan itu kepada umat Allah. Tapi toh tidak mau melakukan apa yang mereka pelajari. Sehingga konteks zaman now adalah keterlibatan aktif dalam sebuah pelayanan tidak selalu berarti seseorang itu mentaati firman Tuhan. Sama halnya seorang imam dan suku Levi di dalam kisah tadi. Ketika diperhadapkan dengan kebutuhan sesamanya, sama-sama tidak mau mempraktikkan kebenaran yang mereka ketahui dan wartakan. Bila saja mereka takut menolong orang yang sama sekali tidak mereka kenal, atau bisa jadi mereka terlalu sibuk melakukan pelayanan sehingga lupa menolong sesama orang yang ada di hadapannya yang memerlukan pertolongan. Sehingga nggak ada jaminan Bapak sekalian, orang yang aktif melayani itu merupakan orang yang taat pada firman Tuhan. Buktinya adalah dua tokoh tadi. Pelajaran yang keempat, keteladanan yang keempat adalah mengasihi sesama manusia tidak harus manusia yang sama dengan kita. Misalnya kita Katolik harus Katolik, bukan itu. Kisah orang Samaria yang murah hati adalah jawaban dari pertanyaan ahli Taurat, siapakah sesamaku manusia? Ahli Taurat mungkin berharap bahwa Yesus akan menjawab dengan memberikan kriteria atau ciri-ciri tertentu. Tetapi Yesus kemudian malah menjawabnya dengan bercerita. Dan ini membuat ahli Taurat terkejut, sekaligus bingung. Kenapa Yesus mau dijawab seperti itu? Padahal dia sangat mengharapkan kriteria jelas ABCD.
Tapi justru Yesus memberikan jawaban dengan perumpamaan. Orang Samaria sebetulnya adalah keturunan Yahudi, tetapi sudah berdarah campuran, sehingga dibenci, dihindari oleh orang Yahudi yang asli. Namun, ketika ia mendapati seorang Yahudi yang sekarat, justru orang Samaria yang dengan ikhlas hati dan penuh kasih memberi pertolongan. Inilah yang dikatakan, kok nggak masuk akal? Inilah, kita bingung kalau bertanya seperti itu. Kisah ini sebetulnya cukup dramatis, Bapak Ibu sekalian. Betapa tidak, orang Samaria tadi menolong orang dari kelompok yang selama ini menghina, membenci, memusuhi dia, dan mengasingkan kaumnya. Sebagai orang Kristen, di mana kasih sebagai perintah yang wajib untuk dilaksanakan, kita wajib belajar dari kisah ini. Kasihlah sesama manusia. Selagi seseorang masih disebut sebagai seorang manusia, maka kita wajib mengasihinya. Kasih yang dimaksud juga harus melintasi batas suku, ras, agama, budaya, dan negara. Bahkan kita wajib mengasihi orang yang membenci, mencaci maki, bahkan juga mengasingkan kita sekalipun. Ini tantangan kita. Sehingga kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, atau kita hanya mengasihi orang-orang yang seiman dengan kita, itu bukan orang Samaria yang baik. Dia berani melompat, melewati batas-batas, yaitu suku, ras, budaya, dan agama. Semoga kisah orang Samaria yang murah hati menantang kita semuanya, mengajak kita semuanya berani keluar dari kita sendiri dan terbuka untuk siapapun. Selagi seseorang masih manusia, itulah yang harus kita kasih. Jangan bertanya agamamu apa, rasmu apa, budayamu apa. Tapi itulah panggilan kita untuk mengasihi sesama yang dikehendaki oleh Yesus. Semoga kita mampu untuk meneladan orang Samaria yang murah hati.